Alhamdulillah kita baru aja selesai melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah bersama keluarga dan sebagian dari santri yatim yang ada yang nggak pulang karena jauh ya. Jadi kita telah menyelesaikan sholat ini dengan baik insya Allah ya. Selamat Lebaran buat semua. Khutbah Idul Fitri 1441 Hijriah ini saya beri judul Corona dan Doa Nabi Yunus alaihissalam. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat dikenal, hamba Allah yang soleh dan taat, gigih dan penuh dengan komitmen di dalam menjalankan dakwahnya. Hingga pada suatu ketika beliau merasa jika di kampung mana beliau menjalankan dakwahnya telah sampai kepada puncak resistensi yang tertinggi. Pertimbangan kemanusiaannya dari Nabi Yunus seolah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin lagi akan menerima daripada kebenaran ini. Singkat ceritanya, beliau merencanakan meninggalkan kampung itu bukan karena takut kepada orang-orang yang ada di sana, bukan juga karena ingin melarikan diri dari kewajiban dakwah itu, tapi beliau berpikir bahwa kemungkinan saja orang-orang di kampung lain di seberang lautan akan lebih menerima dakwahnya. Karenanya beliau memutuskan untuk menaiki kapal laut menyeberangi samudera yang luas itu. Pada hari keberangkatan itu ternyata perahu itu begitu penuh, dan itu dirasakan ketika telah berada di tengah lautan yang luas dan terjadi permasalahan karena perahunya akan tenggelam. Oleh karena itu mereka memutuskan harus ada salah seorang di antara mereka yang dikorbankan demi keselamatan yang lain yang ada di kapal itu. Untuk memutuskan siapa yang dikorbankan, dilakukanlah undian. Undian dilakukan beberapa kali, ternyata terjatuh kepada nama Yunus. 3 kali dilaksanakan, 3-tiganya nama Yunus yang keluar. Maka Nabi Yunus alaihissalam dikorbankanlah. Maka beliau dilempar ke dalam lautan itu. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika beliau tenggelam, terbawa oleh ombak, maka beliau tiba-tiba ditelan oleh seekor ikan yang besar, atau ikan paus lah seperti itu, yang sangat besar. Tetapi ikan itu tidak menggigitnya. Tapi Nabi Yunus alaihissalam ditelan dengan aman, seolah ikan itu mendapatkan perintah gaib untuk menyelamatkannya. Nabi Yunus alaihissalam, beliau benar-benar berada dalam situasi yang sangat mencekam, karena beliau berada dalam 3 kegelapan yang berlapis-lapis. Yang pertama adalah kegelapan malam, yang kedua adalah kegelapan samudera yang luas, Yang ketiga adalah kegelapan daripada perut ikan paus yang besar.
Maka di saat-saat itulah beliau tersadarkan bahwa tak mungkin ada keselamatan kecuali dari Dia, Allah yang memiliki alam semesta. Beliau berserah diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau Maha Suci, sungguh aku termasuk orang-orang yang aniaya. Ucapan Nabi Yunus itu yang merupakan doa Nabi Yunus kemudian dikenal dengan doa dari Nabi Yunus. Doa yang belakangan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW pernah menyampaikan, barang siapa yang membacakan doa ini, doa Nabi Yunus, maka Allah tidak akan menolaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Id yang saya hormati. Sebelum saya jelaskan ringkas makna doa itu, saya ingin menceritakan terlebih dahulu sebuah cerita tentang doa itu. Cerita unik menggambarkan keseriusan dari para sahabat di dalam beragama dan dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa suatu ketika sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, saya pernah ziarah ke makamnya yang berada bukan di daerah Timur Tengah. Sa'ad bin Abi Waqqas kuburnya ada di negeri Cina. Di situ ada masjidnya, Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada kuburnya. Ketika saya berkunjung ke negeri Cina, saya berziarah ke makam sahabat Nabi ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini, beliau masuk ke Masjid Nabawi. Lalu di dalam Masjid Nabawi itu ada sahabat lain, Utsman bin Affan. Beliau memberikan salam ketika ketemu Utsman bin Affan sampai 3 kali. Tapi setiap kali salam kepada Utsman bin Affan ini gak pernah menjawab salamnya, walaupun Utsman bin Affan melihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kecewa dan dia melaporkan hal itu kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin ketika itu. Beliau pun memanggil Utsman, ya. Umar bin Khattab memanggil Utsman bin Affan dan bertanya, kenapa engkau wahai Utsman tidak menjawab daripada salam Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka Utsman terkejut. Utsman mengatakan, Utsman bin Affan, tidak pernah ada salam dari Sa'ad, ya Amirul Mukminin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu semakin gusar dan mengatakan, saya memberi salam sampai 3 kali kepada engkau Utsman. Bahkan engkau menatap muka saya, tapi tidak menjawab daripada salam saya. Kemudian Utsman merenung, ya, beliau merenung, kenapa kok begini gitu ya, kok dia nggak sadar. Lalu dia menyadari bahwa memang dia melihat saat datang ke masjid, tapi saat itu beliau sedang merenung dan memikirkan sesuatu yang begitu dalam, sampai-sampai beliau tidak ingat apa yang ada di sekitar daripada yang dia lihat itu. Karena apa yang dilihat nggak, pikirannya beda, ya. Dia merenung sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Umar bin Khattab bertanya kepada Utsman, apa yang engkau pikirkan wahai Utsman? Kemudian Utsman menceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW di depan para sahabat pernah berkata,
Barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan tidak menolak doanya itu. Ya. Jadi barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah tidak akan menolaknya. Akan tetapi Rasulullah tidak menyebutkan doa itu. Tiba-tiba Rasulullah terpotong oleh urusan lain. Maka beliau meninggalkan para sahabat, dan para sahabat pun melupakan ucapan Rasulullah tadi. Nah, di saat itulah Utsman merenung, memikirkan kira-kira doa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu apa ya? Nah, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahwa saya hadir ketika itu, dan ketika Rasulullah berjalan meninggalkan kita, ya, saya ikuti beliau dan menanyakan tentang doa tersebut. Dan Rasulullah menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini bahwa doa itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah ya cerita kebenaran riwayat daripada doa tersebut, bahwa doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita itu sekaligus menggambarkan betapa para sahabat Nabi ini penuh perhatian dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun sepeninggal beliau, Utsman pun ternyata masih terpikirkan akan sesuatu yang dianggap belum diketahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hasiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kepada doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus ini memiliki 3 hal penting, 3 hal utama dari doa ini. Yang pertama adalah kalimat la ilaha illa anta. Ya, sebuah ungkapan akan kemahaesaan, akan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan ini sekaligus menjadi catatan penting bahwa doa itu harus dilandasi oleh kemurnian tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanak, ya, sebuah ungkapan yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua kata subhana di dalam Al-Qur'an ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kemukjizatan ya di dalam surat Al-Isra. Ya, diawali dengan kata subhana. Karena memang ungkapan itu adalah pengakuan akan kesempurnaan Allah, dan bahwa Allah itu jauh dari ketidaksempurnaan ataupun kekurangan apapun. Yang ketiga adalah inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Sebuah pengakuan bahwa selain Allah pasti ada kesalahan. Bahwa selain Allah pasti ada keterbatasan. Bahwa selain Allah pasti ada khilaf. Seorang Nabi Yunus saja begitu merendahkan diri dan mengakui kekurangan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyampaikan ungkapan di atas, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah segera merespon. Fastajabna lahu, kata Allah. Artinya Allah dengan segera tidak akan melambatkan pengabulannya. Fastajabna lahu. Ya, huruf fa ini, ya, fa istajabna, fa, ya, tidak melambatkan pengabulannya. Jadi huruf fa ini, fa istajabna itu dikenal dengan kaidah bahasa Arab dengan fa ini fa
al-fawriyah. Maknanya adalah huruf yang menandakan sesuatu yang bersifat apa? Bersifat segera atau bersifat instan. Lalu pada ayat yang sama Allah juga menyampaikan 3 alasan utama kenapa doa Nabi Yunus dan orang-orang beriman dikabulkan dengan segera. Yang pertama, kanu yusari'una fil khairat, ya, bahwa mereka selalu bersegera di dalam melaksanakan atau di dalam melakukan kegiatan kebaikan-kebaikan, dan ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk doa dipercepat di dalam pengabulannya maka harus diikuti dengan selalu bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Artinya bahwa dalam berdoa itu seperti doa Nabi Yunus berada di dalam keinginan yang sangat, ya, ar-raghbu, keinginan yang sangat manis hati beliau untuk diperkenankan doanya oleh Allah, tapi di sisi lain beliau juga ada rasa was-was. Ada rasa was-was, doanya ini tertolak. Pertanda apa? Pertanda ketawaduan, ya, Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa kanu lana khasiin. Artinya bahwa keadaan merasa sangat dekat, ya, dan ingin dikabulkan serta was-was akan penolakan, menjadikan Nabi Yunus ini beliau menumbuh suburkan rasa takut kepada Allah, kepada Rabb-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jamaah sekalian, di tengah merebaknya wabah COVID-19 saat ini, rasa kita manusia ini berada dalam kegelapan di atas kegelapan. Betapa cepatnya penularan daripada virus ini, betapa banyaknya yang meninggal dunia, betapa ekonomi dunia terpuruk, ambruk, betapa banyak saudara-saudara kita kehilangan daripada sumber-sumber kehidupan. Di saat-saat seperti inilah rasanya doa Nabi Yunus ini sangat-sangat relevan untuk kita baca berulang-ulang. Minimal kita baca di setiap akhir daripada sholat-sholat 5 waktu kita. Semoga dengan doa yang memang dijamin pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menjadi penyebab untuk Allah menyelamatkan kita dari musibah wabah virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah telah selamatkan Nabi Yunus dari dahsyatnya samudra luas, dari gelapnya perut ikan pada saat itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin wal muslimat, inilah khutbah singkat saya. Oleh karena itu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan umat sehat afiat, bisa sholat Id bersama-sama di tempat ini. Yang istimewa berada di tempat ini, tenang kita berada di sini di suasana yang adem, ya, tempat ini mudah-mudahan menjadi berkah buat kita sekalian. Ya Allah, jauhkanlah kita semua dari virus yang berbahaya ini. Jauhkanlah kami dari perangai dan tingkah laku yang tercela. Cukuplah Allah menjadi sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung dan penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Ka'bah.